Bagian 6, pengujian pemadatan tanah atau proctor test. Kita coba simulasikan langkah-langkah pengujiannya di sini. Ini sudah disiapkan alat dan bahannya. Alatnya yang pertama mold pemadatan. Ini kita siapkan mold pemadatan. Ada yang besar, ada yang kecil. Kebetulan yang di sini yang kecil yang kita pakai sebagai contoh. Ini ada sambungan moldnya. Kemudian palu pemadatannya. Ini ada palu pemadatan, ada yang standar, ada yang modified. Ini kebetulan yang standar. Kemudian pisau perata, extruder mold. Ini extruder mold untuk mengeluarkan tanah dari dalam mold. Kemudian palu karet, kantong plastik. Kantong plastik ini untuk menaruh tanah. Di sini kita ganti dengan loyang. Kemudian sendok, alat pemeriksa kadar air. Di sini ada cawan. Kemudian saringan nomor 4 atau saringan 3/4. Kemudian timbangan. Nah, setelah disiapkan peralatan dan bahannya, oh ya, di sini juga ada saya siapkan gelas ukur untuk menyimpan air. Langkah selanjutnya disiapkan bahannya. Bahannya kita lihat kondisi tanahnya. Kalau misalnya tanahnya tidak mengandung kerikil, kita saring dengan saringan nomor 4. Kalau misalnya tanahnya mengandung kerikil, ukuran lebih besar dari nomor 4, disaring menggunakan saringan 3/4. Nah, di sini saya sudah siapkan tanahnya, lolos saringan nomor 4. Langkah selanjutnya ditentukan dulu pemadatannya dengan metode apa. Di sini ada metode standar di halaman 40. Ada metode standar, kemudian ada metode modifikasi atau modified. Nah, di sini kita coba simulasikan metode standar. Metode standar yang bagian A, yang mana disyaratkan silinder pemadatannya kecil, material lewat saringan nomor 4 tadi. Saringan nomor 4 penumbuknya standar. Jumlah lapisan pada saat pemadatan itu 3 lapisan, dan di setiap lapisan ditumbuk 25 kali. Jumlah materialnya 2,7 kg. Sini sudah kita siapkan tanahnya sekitar 2,7 kg. Oke, kemudian disiapkan, dilihat di formulir bagian belakang. Nah, di sini disiapkan formulirnya, kemudian diisi dulu data-data yang bisa diisi, seperti diameter moldnya. Tinggal diukur aja. Jadi mold yang diukur yang ini aja, diukur diameter tingginya untuk mendapatkan volumenya. Kemudian berat moldnya, ini beratnya berapa ditimbang. Setelah itu yang selanjutnya di pengujian selanjutnya. Oke. Yang pertama, kita amankan dulu bahan peralatannya. Tanah yang sudah disiapkan tadi dituang ke dalam loyang yang lebih besar. Kemudian ditambahkan air atau dicampur dengan air. Nah, airnya seberapa? Ini coba-coba, jadi tergantung jenis tanahnya. Biasanya kalau tanahnya semakin halus atau mengandung lebih banyak mineral lempung, itu butuh air lebih banyak untuk pemadatannya. Jadi nanti pada saat pengujian pemadatan ini kan kita cari kepadatan maksimumnya berapa pada kadar air optimumnya berapa. Jadi grafiknya nanti naik dulu, kemudian turun. Jadi kalau misalnya airnya kurang, itu bisa kurang padat, atau airnya berlebih bisa juga mengurangi kepadatannya. Jadi ada kondisi optimumnya. Ini kita coba dulu. Ini saya coba 10%. Kita lihat kondisi tanahnya.
Kalau misalnya tanahnya basah, setelah dicampur air ini, pengujian berikutnya dikurangi. Diaduk. Oke, ini sudah diaduk sampai merata dan gumpalan-gumpalannya dipecah. Kalau misalnya masih ada gumpalan, dipecah sampai merata adukannya. Dan disiapkan mold pencetaknya. Ini diletakkan di sini, kemudian diputar. Ini ada penguncinya, tinggal dikunci. Kemudian di bagian atas sambungan moldnya. Nah, ingat tadi prosedur pemadatan standar tadi bagian A 3 lapisan. 3 lapisan itu memenuhi moldnya. Jadi sambungan mold ini cuman alat bantu aja. Jadi kita masukkan kira-kira pada saat dipadatkan itu memenuhi 3 lapisan itu memenuhi bagian moldnya, atau lebih sekitar setengah senti dari moldnya. Coba lapisan pertama. Ini kita coba 25 tumbukan. Lapisan kedua. Lapisan ketiga yang terakhir. Oke, jadi pada saat melakukan penumbukan, jadi gerakan menumbuknya harus melingkar seperti ada pola yang ada gambar polanya di modul, bisa dilihat. Jadi pola penumbukannya kurang lebih seperti itu. Oke. Setelah dipadatkan, dibuka sambungan moldnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi sambungan moldnya tadi itu membantu supaya bagian mold ini terisi penuh, jangan sampai ada cekungan. Dan ini diratakan. Dipotong. Nah, pemadatan yang pertama ini menjadi indikator atau tolak ukur untuk
jumlah air selanjutnya. Misalnya kondisinya pada saat ini basah, penambahan air selanjutnya bisa lebih kering dari kondisi saat ini, atau sebaliknya kalau misalnya kondisi sekarang lebih kering, penambahan air selanjutnya itu kita coba basah. Nah, percobaannya berapa kali? Minimal kita lakukan 4 kali. Jadi misalnya 2 kondisi kering, kemudian 2 kondisi basah, sehingga kita dapat nilai optimumnya. Dan semakin banyak semakin baik. Biasanya 5 atau 6 kali sudah cukup. Nah, ini sudah rata, jadi kondisi atau volume tanahnya sama dengan volume moldnya. Jadi volume tanah sama dengan volume mold bagian dalam. Kemudian ditimbang, dicatat di formulir bagian belakang modul. Setelah dicatat, ini dikeluarkan menggunakan extruder mold. Oke, ini sudah dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, diambil atau dilakukan pengujian kadar air. Ini bisa kita ambil dari bagian sini. Diambil sebagian untuk dilakukan pengujian kadar air, yang bisa dilihat langkah-langkahnya atau diingat kembali pada pengujian bagian 1. Kurang lebih sekian untuk ini. Langkah-langkah ini tadi diulang sampai minimal 4 kali, 4-6 kali untuk kadar air yang berbeda. Sekian kurang lebih untuk simulasi pengujian pemadatan tanah.